hari hari ini kita akan masuk ke dalam topik yang terakhir atau kitab yang terakhir dalam 12 kitab nabi-nabi kecil. Dan yang terakhir itu adalah kitab apa? Maleaki. Kitab Maleaki. Mari kita lihat mengenai kitab Maleaki ini. Em, Pendahuluannya, kitab Maleaki intinya bicara tentang teguran terhadap orang Yahudi. Kenapa mereka ditegur? Karena di zaman itu orang-orang Yahudi, umat Tuhan, meragukan kasih dan janji-janji Allah. Mereka berpikir atau apa ya, terpikirkan oleh mereka, sepertinya Tuhan itu adil atau enggak ya? Dan bahkan banyak dari antara mereka yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Ini yang terjadi kepada orang Yahudi di zaman itu. Maka kita bisa lihat bahwa setelah pembuangan ke Babel, kemudian mereka kembali ke Yerusalem, ada kondisi iman mereka. Ya, seperti apa kondisinya? Yang pertama kita lihat terjadi kemunduran rohani, kemudian iman yang memudar. Lalu ada hal yang acuh tak acuh terhadap tuntutan hukum Taurat. Jadi menurut mereka, ya memang firman Tuhan sampaikan seperti itu. Tetapi ya terserah saya. Ini kan hidup saya. Ini acuh tak acuh terhadap tuntutan hukum Taurat. Lalu pelaksanaan ibadah. Jadi meskipun mereka beribadah tidak sesuai dengan aturan Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kondisi umat Tuhan seperti ini. Tuhan ingin memulihkan mereka, tetapi yang terjadi justru kemunduran iman mereka. Nah, dari sini jika kita membandingkan dengan imannya Nabi Maleaki, dia adalah orang yang percaya dan memiliki integritas teguh bahwa apa? Harus setia kepada perjanjian, harus setia kepada perjanjian. Dan kalau kita lihat tentang perjanjian ini, perjanjian antara umat Tuhan dan Tuhan itu apa sih? Perjanjiannya adalah bagaimana supaya umat Tuhan itu menjalankan setiap ketentuan-ketentuan Tuhan, peraturan Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan pun akan menggenapi segala kebaikannya berkatnya kepada umat Tuhan. Nah, kemudian Maleaki, dia memiliki sikap yang seperti apa? Dia itu menegur khususnya ibadah yang munafik, ibadah yang tidak sungguh-sungguh. Kemudian ada namanya perceraian yang terjadi. Lalu apa? Nah, ini sering muncul juga bahwa umat Tuhan itu merampok persepuluhan dan persembahan yang adalah milik Allah. Ini menjadi suatu pembanding antara kondisi iman dari umat Tuhan dan seperti apa iman dari Maleaki. Maka di dalam kitab Maleaki berisi tentang apa? Ya, kalau kita lihat terminologinya, ada banyak tuduhan Allah terhadap Yudaisme atau terhadap orang-orang Yahudi setelah pembuangan ke Babel. Setelah mereka kembali dari Babel. Nah, berkaitan dengan topik perjanjian, yaitu kalau kita lihat ada tuduhan-tuduhan dari Tuhan. Maksudnya Tuhan menuntut mereka, gini ya. Jadi Tuhan ada tuntutan-tuntutan terhadap hal-hal yang mereka lakukan. Ibadah yang munafik, penyembahan berhala, perceraian, mencuri persepuluhan, persembahan. Nah, hal-hal yang seperti ini. Kalau kita baca keseluruhan kitab Maleaki, maka kita akan menemukan tema-tema ini. Ya, Uh, latar belakang kita lihat. Maleaki arti namanya adalah malaikatku, ya, malaikat, ya, malaikatku. Dan ini kitab Maleaki ini adalah firman-firman yang diberikan sekitar tahun 432 sebelum Masehi. Ini setelah 3 gelombang pemulangan dari Babel terjadi. Kita ingat ya, pemulangan pertama itu di 317 SM, kemudian pemulangan kedua itu di 458 SM, dan yang terakhir di 444 SM. Nah, setelah itu apa? Itu adalah masa setelah pembangunan kembali bait suci itu selesai. Dan setelah selesai perbaikan tembok kota yang dipimpin oleh Nehemia. Jadi ini latar belakangnya, ya, latar belakangnya. Tetapi kalau kita lihat
apa yang terjadi waktu itu, meskipun Israel itu telah pulang dari Babel, sudah selesai dalam penawanan, tetap mereka di bawah kekuasaan Persia, dan waktu itu kerajaan Mesias yang dinubuatkan belum digenapi. Artinya ini belum genap waktunya tentang kedatangan Tuhan. Kemudian firman yang dinyatakan itu apa? Firman yang dinyatakan di zaman itu adalah untuk sadarkan mereka jangan memiliki iman formalitas. Nah, hal ini pun mengingatkan kita bahwa apa? Hari ini ketika kita datang ke gereja, kita orang yang percaya Yesus, orang yang percaya, orang yang beriman, jangan hanya formalitas. Jadi hari Tuhan yang diberikan bagi kita itu merupakan berkat yang sangat penting untuk kita sadar bahwa apa? Bahwa kita telah diselamatkan, bahwa kita perlu bersyukur di hadapan Tuhan, bahwa kita sedang menantikan Tuhan, dan kita untuk menjadi umat Tuhan harus menjauhi dosa dan kejahatan. Nah, di zaman Maleakhi, mereka itu disadarkan atau ditegur lewat 6 khotbah. Ini akan kita lihat ya, 6 khotbah ini. Oke, kita lihat teologi kitab Maleakhi. Yang pertama, penegasan kasih Allah terhadap umat Israel. Ini di Maleakhi 1 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Penegasan kasih Allah terhadap umat Israel. Nah, ini seperti apa? Kalau kita lihat Maleakhi 1 ayat 2 sampai 3, dikatakan aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungan yang menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Nah, di sini kita bisa lihat orang ketika Tuhan bilang, aku mengasihi kamu. Orang-orang bilang, orang-orang Yahudi bilang apa? Bagaimana kami tahu engkau mengasihi kami? Tuhan bilang apa? Esau itu kakaknya Yakub kan? Tetapi aku mengasihi Yakub, membenci Esau. Nah, jadi Allah memperhatikan mereka. Edom ini keturunan Esau. Ini akan kembali untuk membangun bangsanya. Tetapi Tuhan bilang bahwa dia akan merobohkannya lagi. Mengapa? Karena keturunan Esau ini, Edom ini, mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka hidup sesuai dengan pikiran mereka yang hanya bersandar kepada pikiran dan kekuatan mereka sendiri. Ini yang terjadi. Makanya dikatakan bahwa Tuhan bilang orang-orang akan menyebut tanah atau bangsa Esau itu sebagai daerah kefasikan, bangsa yang dimurkai Tuhan sampai selama-lamanya. Bayangkan. Maka hari ini percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi kita. Kita bukan orang yang dimurkai. Amin ya. Nah, ini perlu iman kita. Maka kita harus hidup selayaknya orang yang menerima kasih Allah. Dan orang yang menerima kasih Allah itu menerima teguran-teguran dan nasihat dari Allah. Ya, ini jadi kesaksian. Tuhan maha besar bahkan sampai di luar Israel. Maleakhi 1 ayat yang ke-5. Nah, kemudian kita lihat yang kedua. Dosa dan kejahatan para imam dan kutukan atas mereka. Ini kita bisa baca di Maleakhi 1 ayat 6 sampai pasal 2 ayat 9. Yang pertama kita lihat mengenai dosa dan kejahatan. Mengenai dosa dan kejahatan ada teguran Tuhan bagi mereka. Ya, khususnya para imam. Maleakhi 1 ayat 6 dikatakan, hai para imam yang menghina namaku. Bayangkan di sini dikatakan imam-imam itu menghina nama Tuhan. Bisa bayangkan kalau misalnya zaman sekarang terus dibilang, oh kamu semua pendeta-pendeta menghina nama Tuhan. Itu langsung kesannya buruk sekali kan? Sangat-sangat buruk. Jadi kita bisa lihat apa sih yang para imam lakukan. Yang pertama apa yang mereka lakukan? Mereka menyerahkan kepada Allah roti cemar, binatang yang cacat, binatang buta, timpang, sakit, binatang rampasan. Jadi para imam seharusnya mereka itu mempersembahkan persembahan-persembahan yang sempurna, yang tiada cacat. Para imam menyeleksi hal-hal itu. Tetapi yang terjadi justru imam-imam ini mempersembahkan yang cacat. Bayangkan. Itu sebabnya hari ini kita perlu doa. Kenapa kita kalau di GPBSI ya,
Itu di seluruh dunia, sinode ini mendoakan para pendeta-pendeta. Kenapa? Karena pendeta berdoa supaya Tuhan beserta dan para pendeta dan pendeta pun bisa menjadi perantara yang benar-benar takut akan Tuhan dan menuntun umat kepada Tuhan. Bukannya mengajarkan yang salah. Nah, ini sangat-sangat ditekankan. Jadi penulis buku seri Sejarah Perbusan dan juga founder GPBSI, Pendeta Abraham Pak, menekankan hal ini. Makanya perlu untuk berdoa para pemimpin-pemimpin di gereja, majelis gereja. Ya. Di zaman Malayaki, mereka itu ditegur gara-gara apa? Mereka mempersembahkan yang cacat, yang cemar. Kemudian apa? Para imam. Allah bilang, kalian menyusahkan aku. Kenapa? Karena para imam ini, mereka mengeluh. Aduh, kayaknya mau menjalani ibadah, memberikan persembahan, itu sangat susah, merepotkan. Jadi bisa bayangkan kalau zaman sekarang, pelayan-pelayan yang bertugas di hari Tuhan atau pelayan-pelayan yang bertugas di ibadah, mereka bilang apa? Aduh, kenapa sih saya yang bertugas? Kenapa sih saya yang bertugas? Kenapa nggak diajak? Aduh, saya mau dengan saya yang sana. Kenapa seperti ini? Jadi pelayanannya penuh dengan komplain jadinya. Nah, di zaman Maleaki hal ini terjadi. Makanya Tuhan apa? Tuhan merasa susah hati. Bayangkan, Tuhan merasa susah hati. Jadi itu mengenai teguran tentang dosa dan kejahatan. Yang kedua tentang kutukan. Kutukan apa yang Allah berikan kepada mereka? Dikatakan Allah akan mengubah berkat yang bagi imam menjadi apa? Kutuk. Malaki 2 ayat 2, kemudian kita lihat ayat yang ketiga. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang-orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Bayangkan, sangat-sangat mengenaskan kan? Ini kutukan bagi para imam. Berkat menjadi kutuk. Seharusnya mereka itu terhormat. Tetapi para imam-imam ini telah menyalahi perjanjian Tuhan. Mereka yang menjadi pengantar-pengantara. Tetapi pada akhirnya mereka menjadi apa? Mereka menjadi orang-orang yang pada akhirnya, ya, yang pada akhirnya mereka itu hanya menerima aib saja, gitu ya. Mengapa? Ya, kita lihat alasan-alasan kenapa mereka dikutuk. Karena mereka tidak memberikan perhatian untuk menghormati nama Tuhan. Mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Bayangkan, para pemimpin-pemimpin iman harusnya memimpin ke dalam jalan kebenaran. Justru mereka menyesatkan banyak orang. Hal ini bukan cuma cerita zaman dulu, zaman sekarang juga. Makanya kita sebagai umat Tuhan, orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan harus belajar firman yang benar. Harus ikut jalan yang benar. Dengan demikian kita tidak menyimpang dan kita tidak menuntun orang lain menyimpang. Ya, makanya Pendeta Abraham Pak, penulis buku seri Sejarah Perbusan, itu memiliki visi supaya firman di dalam Alkitab itu benar-benar dipelajari, diterapkan, diajarkan ke seluruh dunia supaya mereka melihat jalan kebenaran yang sesungguhnya. Nggak kabur, tetapi apa? Jelas. Bukannya sama-sama, tetap jelas. Makanya pergerakan ini pun terus menerus dijalankan. Ya, kalau saya di Malang ini, kita eh, ketemu dengan hamba Tuhan, membagikan buku-buku sejarah perbusan, sharing dengan mereka tentang Alkitab, memahami Alkitab dengan alat bantu buku sejarah perbusan. Jadi kenapa imam-imam ini menerima kutuk? Karena mereka membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaran mereka. Bayangkan, membuat orang jatuh, tersandung dengan pengajaran. Itu seperti apa? Ini adalah orang-orang, kalau kita lihat di zaman Yesus, itu sangat jelas. Yesus bilang apa? Kalian menaruh beban kepada orang-orang Farisi, orang Saduki, para imam-imam. Ini semua menaruh beban kepada jemaat. Itu hukum yang sangat-sangat berat, tetapi mereka sendiri nggak mau pikul itu. Bayangkan. Pada akhirnya pengajaran-pengajaran mereka itu membuat orang-orang tergelincir.
Nah, hari ini benar kita semua harus menjadi orang-orang yang memberikan teladan yang baik. Memberikan teladan yang baik. Ya. Kemudian para imam ngapain lagi? Mereka merusakkan perjanjian Allah dengan Lewi. Jadi orang Lewi ini dipilih Tuhan supaya mereka dikhususkan melayani jemaat Tuhan, menjadi pengantara, memberikan korban persembahan yang tepat, mengajarkan jalan-jalan Tuhan, firman Tuhan. Tetapi para imam itu merusak perjanjian Allah dengan Lewi. Malaki 2 ayat 8. Perjanjian dengan Lewi. Perjanjian Tuhan mempercayakan suku Lewi melaksanakan pelayanan ibadah, persembahan, dan prinsip menjaga kekudusan diri, ibadah, dan persembahan. Seperti ini. Ya. Tapi mereka langgar semuanya. Nah, ini yang terjadi. Ya, melanggar. Korban yang najis tadi di awal kita sudah bicara kan. Maka kita bisa lihat lewat mempelajari kitab Maliaki ini, lewat poin ini, oh iya, kita hari ini pun ketika kita datang ke gereja, kita datang beribadah, ketika kita berdoa, dengan sikap hati yang seperti apa kita melakukan hal itu. Nah, kiranya kita bisa memperhatikannya. Amin. Kemudian kita lihat ciri-ciri kekudusan para imam, ya. Itu seperti apa sih? Dalam menjalankan tugasnya, kekudusan itu tampak lewat apa? Yang pertama, pengajaran benar itu harus ada pada mulutnya. Harus ada pengajaran yang benar. Artinya apa? Para imam ini harus belajar. Harus belajar dan memahami kehendak Tuhan itu apa. Hari ini kita semua bilang diri kita adalah imamat terjadi kan? Nah, kita pun kenapa kita perlu belajar Alkitab? Supaya pengajaran yang benar ada di mulut kita. Oh, jangan cuma bilang, oh itu kan tugas pendeta. Jangan, kita juga harus menginjil. Kita juga harus menyampaikan nasihat yang tepat. Maka kita perlu memiliki pengejaran yang benar di mulut kita. Kemudian, di imam itu kenapa? Kecurangan tidak boleh terdapat pada bibirnya. Jadi apa? Nggak boleh ada tipu di dalam mulut para imam. Nggak boleh dia berbohong untuk berbohong, melakukan kebohongan. Dia tidak boleh lakukan itu, menipu orang untuk keuntungan dirinya. Nggak boleh. Tidak ada yang namanya bohong putih itu nggak ada. White lies itu nggak ada, gitu ya. Kemudian imam, orang Lewi harus ngapain? Kekudusan itu tampak lewat mengikuti Tuhan dalam damai sejahtera dan kejujuran. Ini, ya, makanya jangan hanya berpikir tentang pendeta ya. Kita harus berpikir tentang semua orang, termasuk diri kita. Yang keempat, imam itu menjaga kekudusannya bagaimana? Membuat banyak orang berbalik dari kesalahan. Ini, ini harus dilakukan. Kemudian bibir imam memelihara pengetahuan dan orang yang mencari pengajaran harus memelihara pengetahuan, memiliki pengenalan yang tepat, yang benar tentang iman, tentang iman kepada Tuhan. Seperti itu. Harus memelihara orang-orang yang mencari pengajaran firman. Harus seperti itu. Jadi ada tanggung jawab. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, teguran terhadap kehidupan pernikahan yang salah. Nah, jadi dalam kehidupan pernikahan mereka itu ada yang salah di antara umat Tuhan. Malaikat 2 ayat 10 sampai 16. Ya. Kita lihat ayat 10 sampai 11. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Bayangkan. Jadi di sini dikatakan bahwa Yehuda mereka telah menjadi suami anak perempuan Allah asing katanya. Artinya mereka telah menjalin hubungan, mereka telah menikah campur dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kemudian, apa yang mereka lakukan? Mereka menceraikan istri mereka. Malaikat 2:14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Awalnya ini berbicara mengenai orang-orang yang meninggalkan istrinya dan menikah dengan orang yang tidak percaya. Tetapi di sini secara rohani berbicara mengenai umat Tuhan yang percaya Tuhan, ikut Tuhan, menjadi milik Tuhan. Pada akhirnya mereka tidak setia.
dan ikut menyembah kepada Allah lain. Tidak setia, ya, seperti ini. Oke. Yang keempat, nubuat kedatangan Mesias yang menghakimi dosa dan kejahatan. Nubuat kejahatan, nubuat kedatangan, nubuat kedatangan Mesias yang akan menghakimi dosa dan kejahatan. Maleakhi 2 ayat 17 sampai pasal 3 ayat 5. Jadi kitab Maleakhi pun memiliki nubuat mesianik tentang kedatangan Mesias. Mari kita lihat. Umat Israel, mereka tidak menyadari kesalahan mereka. Pada akhirnya, apa yang terjadi pada mereka? Mereka akan dihukum. Dan caranya gimana? Dengan cara Allah mengirim utusannya. Tujuannya apa? Mempersiapkan jalan bagi Mesias yang akan datang. Jadi Tuhan. Di sini diekspresikan sebagai, jadi Mesias yang akan datang itu diibaratkan atau ekspresinya ditulis sebagai Tuhan atau malaikat perjanjian. Ini kita bisa lihat di Maleakhi 3 ayat 1. Ini bicara tentang siapa? Yesus Kristus yang datang sebagai pengantara perjanjian baru. Jadi Mesias datang untuk menghakimi. Maleakhi 3 ayat 5. Dan bagaimana Tuhan Yesus menghakimi? Bagaimana dia menghakimi? Dia katakan bahwa siapa yang menjadi hakimnya? Yang menjadi hakimnya adalah firman yang kusampaikan kepadamu. Jadi pada akhirnya tidak perlu tidak perlu lagi harus ada Tuhan di situ secara jasmani. Enggak. Tetapi ketika firman itu disampaikan, bagaimana umat Tuhan percaya kepada perkataan Yesus atau mereka tidak percaya, maka firman itu menjadi hakim bagi mereka. Nah, hari ini pun sama. Apakah kita tetap ikut Tuhan? Apakah kita tetap ikut jalan Tuhan? Lewat mulut kita percaya, tapi perbuatan tidak mengikutinya, maka kita telah menjadi orang yang dihakimi. Nah ini, maka kita harus berjaga-jaga. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua menjadi orang yang berjaga-jaga. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan pada hari kedatangannya. Ini digambarkan seperti apa? Seperti pemurni logam dan seperti sabun tukang penat, seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat Maleakhi 3 ayat 3 sampai 4, ini berbicara tentang kita semua. Kita semua. Apakah kita telah mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan? Hari ini, siapakah yang menjadi korban yang benar kepada Tuhan? Kalau kita lihat Roma 12 ayat 1 dikatakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Untuk mempersembahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bukankah kita dimurnikan lewat segala hal yang kita alami? Kesulitan, kesusahan, apakah kita bergantung kepada Tuhan atau tidak? Ini semua ditampakkan dengan jelas. Ya, persembahan Yehuda dan Yerusalem itu akan menyenangkan hati Tuhan seperti hari yang dahulu kala, seperti tahun-tahun yang sudah katanya. Nah, bagaimana Tuhan sangat menantikan hal ini, luar biasa. Dan Tuhan akan menghakimi dan menjadi saksi melawan siapa? Semua tukang sihir, zina, dan bersumpah dusta, dan yang menindas orang upahan, janda, anak piatu, dan yang mendesak orang asing. Kiranya kita bisa menjadi orang-orang yang diterima persembahannya, orang-orang yang berkenan bagi hati Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang ada di posisi dihakimi Tuhan. Karena itu apa? Kita menjadi orang yang bersumpah dusta, menindas orang yang lain, melakukan ketidakbenaran. Ya? Yang kelima, ada ajakan untuk mendirikan hubungan yang benar dengan Allah. Jadi Tuhan mengajak lewat Nabi Maleakhi, ayo dirikan hubungan yang benar dengan aku. Maleakhi 3 ayat 7 sampai 12. Nah, di sini kalau kita lihat Israel, mereka dalam keadaan terkutuk. Namun mereka tetap tipu Tuhan. Caranya gimana? Maleakhi 3 ayat 9 dikatakan mereka membawa persembahan yang tidak jujur. Persembahan yang tidak jujur. Tuhan bilang, jika engkau meskipun tinggalkan aku, tidak menjaga peraturanku, jika engkau berbalik, maka aku akan memulihkan kamu. Ini Maleakhi 3 ayat 7 katakan.
Jadi jalan tersebut itu apa? Jalan untuk dipulihkan. Itu adalah bertobat. Bertobat dari tindakan, perbuatan, menipu atau merampok milik Allah. Memberikan kembali persepuluhan dan persembahan khusus. Ya, mungkin nanti akan ada yang bertanya, oh persepuluhan itu seperti apa? Persembahan khusus itu maksudnya apa? Jadi kita akan lihat tentang hal tersebut gitu ya. Tapi ini kita lihat terfokus dulu kepada kitab Maleakhi gitu. Itu teguran bagi mereka. Pada akhirnya berkat Tuhan itu apa bagi mereka? Berkat Tuhan bagi mereka. Allah akan membuka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat berkelimpahan. Luar biasa. Allah akan menghardik belalang belalang supaya hasil tanah itu nggak habis. Supaya pohon anggur itu menghasilkan buah. Bayangkan ini berkat Tuhan. Tuhan akan buka tingkat surga dan curahkan berkat berkelimpahan sampai-sampai nggak ada tempat untuk bisa simpan. Yang biasanya itu apa ya ada baru terima udah langsung habis nggak kelihatan uangnya, gajinya atau berkatnya. Tetapi apa? Sekarang itu semua nggak akan habis, akan dinikmati. Kemudian bangsa-bangsa akan melihat Israel, bangsa yang berbahagia, negeri kesukaan Tuhan. Nah, ini sukacita Tuhan akan ada bersama dengan umat Tuhan. Ini berkat yang akan diterima ketika umat Tuhan berbalik, ya berbalik. Dan yang terakhir, yang keenam, akhir dari orang benar dan akhir dari orang jahat. Ini pun disampaikan. Akhirnya akan seperti apa? Nabi Malaki bilang, di zaman itu ada orang yang berpikir, oh beribadah itu sia-sia. Buat apa kita ibadah? Ya entah Tuhan juga lihat Tuhan nggak lihat ya, ya kita juga nggak tahu. Ini adalah orang-orang gegabah, sombong. Mereka berbuat fasik, mencobai Allah, mencobai Allah, gitu ya. Mereka berpikir bahwa apa? Oh, orang jahat aja akan lebih kaya dari orang yang percaya Tuhan, lebih lancar hidup mereka, lebih makmur. Maka orang yang berpikir seperti itu. Allah mengatakan bahwa akan ada akhir yang berbeda antara orang benar dan orang fasik. Ini sangat jelas perbedaannya. Nama dari orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang menghormati namanya akan dicatat dalam kitab peringatan. Kitab peringatan. Jadi Tuhan akan mengingat nama-nama mereka. Ini mengingatkan kita kepada kitab kehidupan kan? Yang isinya tentang nama-nama. Kemudian orang-orang ini yang takut akan Tuhan, yang menghormati nama Tuhan, mereka akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Mereka akan menerima berkat disayangi Allah. Mereka akan dibedakan dari orang yang fasik. Wah, ini berkat yang luar biasa besar bagi kita semua. Ya, berkat yang luar biasa besar. Pada akhirnya semua orang yang gegabah, semua orang yang sombong, setiap orang yang berbuat fasik itu akan dibakar oleh Allah. Jerami itu dibakar kan. Abu di bawah telapak kaki itu diinjek-injek. Seperti itu nasib dari orang yang tidak takut akan Allah. Tetapi mereka yang takut kepada nama Allah, ekspresinya apa? Akan mengutip surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya dan akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Dan ini akan digenapi, semua hal ini akan digenapi lewat kedatangan Tuhan kembali. Akan digenapi semuanya. Ya. Jadi Nabi Maleakhi pada akhirnya dinyatakan apa? Kedatangan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu akan diawali dengan apa? Elia akan datang. Maleakhi 4 ayat 5. Apa yang akan dilakukan oleh Elia? Dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak mereka. Kita tahu ini nubuat tentang Yohanes Pembaptis. Okay? Elia akan memulihkan hubungan antara Allah dan Israel. Kenapa? Karena Israel terputus dari Allah oleh sebab dosa dan kejahatan mereka. Nah, makanya Maleakhi kalau kita lihat dia adalah nabi terakhir di perjanjian lama. Dia mengakhiri sejarah perjanjian lama dengan bernubuat tentang Elia yang akan menyambungkan Yesus Kristus, aktor utama perjanjian baru dengan perjanjian lama. Hari ini kiranya kita semua bisa menjadi penyambung antara orang-orang yang belum percaya dengan Yesus Kristus Tuhan yang akan datang kembali. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus kita bisa menjalankan tugas ini. Amin.
Nih, nih, baik. Oke, sampai di sini. Gimana? Apakah ada yang mau bertanya? Bisa dipahami? Bisa maksani. Puji Tuhan. Tidak ada yang bertanya? Baik. Oke. Oke, kalau gitu kita sama-sama kita akan tutup dan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, diberikanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kami di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjara. Karena kalau yang kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Terima Maksani. kasih. Sampai tahun depan. Makasih, Pendeta Yudi. Terima kasih.